Ketika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan kegiatan hafalan dan baca Quran kita hari ini, saya ingin menyampaikan satu buah kultum atau ceramah singkat. Nanti di hari kiamat ada orang yang diseret oleh malaikat. Diseret oleh malaikat menuju jurang api neraka. Jadi malaikat ini menyeret dia, lalu orang ini mengatakan, kenapa aku diseret? Kenapa aku ingin dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal aku sudah melakukan kebaikan-kebaikan semasa hidupku. Jadi orang ini protes kepada malaikat. Protes kepada malaikat, kenapa katanya kalau saya ini ingin disiksa, padahal saya ini melakukan kebaikan-kebaikan selama hidup saya di dunia. Dia sebutlah kebaikan-kebaikannya selama hidup di dunia. Dia pernah sholat, dia berbakti kepada orang tua, dia infak dan sedekah, dia zakat, dia sholat berjamaah. Semua kebaikan-kebaikannya dia sebut kepada malaikat. Tapi malaikat ini tetap saja menyeret dia ke neraka. Menjerit-jerit dia, menangis dia, meminta ampun dia. Dia sebut semua kebaikan-kebaikannya kepada malaikat ini. Jadi dia ingin membela diri, dia sebutlah dia berinfak, dia bersedekah, dia juga bakti kepada orang tua, dia sudah baik dengan tetangga. Tapi malaikat ini tidak peduli, dia terus diseret sampai akhirnya mendekat ke lubang api neraka, dijatuhkan oleh malaikat itu, dilemparkan dia sampai 300 tahun lamanya dia masuk ke dalam jurang api neraka. Nanti setelah dia lama di neraka, tiba-tiba ada yang menyelamatkan dia. Yang menyelamatkan, lalu kemudian dia terselamatkan. Lalu dia menanyakan, siapa engkau ini? Kata yang menyelamatkan itu, akulah sholatmu. Akulah sholatmu di dunia. Kenapa engkau terlambat menyelamatkan aku? Aku sudah hangus, aku sudah merasakan siksaan, aku sudah sangat menderita. Kenapa terlambat menyelamatkan aku? Kata yang menyelamatkan ini, aku yang dulu engkau suka kerjakan selalu terlambat. Maka aku datang juga menyelamatkan dirimu
dalam waktu yang sudah terlambat. Nah, anak-anakku sekalian, ini pelajaran bagi kita. Ada orang yang sudah sholat, ada orang yang sudah sedekah, ada orang yang sudah bakti kepada orang tua, ada sudah yang membaca Al-Quran seperti kalian, sudah menghafal, sudah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi satu yang menyebabkan dia disiksa karena dia selalu terlambat di dalam melaksanakan sholatnya. Nah, gimana yang tidak sholat? Yang terlambat sholat saja disiksa di dalam api neraka, apalagi yang tidak mengerjakan sholat. Jadi kalian jangan sampai tidak pernah melaksanakan yang namanya ibadah sholat. Begitu waktu sholat, maka kita harus mengerjakan sholat. Hayya 'alas sholat. Apa artinya itu? Mari kita sholat. Mari kita sholat. Itu Allah lewat muazzin, orang yang azan, mengajak kepada umat Islam untuk mari kita sholat. Hayya 'alas sholat. Mari kita sholat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah apa? Mari menuju kemenangan. Jadi bahwa kita itu diperintahkan melalui sholat, selain kita diajak untuk melaksanakan sholat, tetapi juga kita diajak menuju yang namanya kemenangan. Makanya harus kita berupaya melaksanakan yang namanya ibadah sholat. Jangan sampai kita tidak mengerjakan sholat. Menuju kemenangan. Menuju kemenangan itu artinya kita tinggalkan semua apa yang menyibukkan dalam kehidupan kita. Sholat dulu. Tidak lama sholat itu, 5-10 menit sudah selesai, baru kita mengerjakan yang lain. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tadi diseret malaikat ke jurang api neraka. Karena apa tadi? Karena telat melaksanakan ibadah sholat. Telat saja mendapatkan siksa, apalagi yang tidak mengerjakan sholat. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, di dalam kita menghafal, mengaji, ini tidak hanya sekedar kita menghafal, mengaji, tapi juga kita niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena menghafal dan mengaji ini banyak sekali manfaatnya, khususnya nanti setelah kita dewasa, ya, kita diangkat derajat kita akan dihormati, dan kita menjadi orang-orang yang masuk kepada golongan orang-orang yang berilmu, diangkat oleh Allah derajatnya. Nah, apalagi sudah yang banyak hafalannya, ya, ini harus dijaga terus sampai nanti kalian besar, sampai kalian dewasa, sampai nanti kalian sudah menjadi orang-orang yang dipercaya. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi khatib. Nah, itu yang harus kita dijaga. Maka kebaikan-kebaikan ini akan berpulang kepada diri kalian semua. Jadi tetap semangat menghafalnya, jangan malas-malas, memanfaatkan waktu untuk terus di masa anak-anak seperti ini, mumpung ingatan kalian itu masih sangat segar. Kalau sudah tua, seperti Abi ini, kalau sudah menghafal itu agak susah, ya, karena memorinya sudah penuh, ya. Memorinya itu sudah lemot, ya, sinyalnya tidak kuat lagi. Tapi kalau kalian itu memorinya masih 2 bahkan ribuan giga dalamnya ini, ya, ribuan giga. Jadi apapun yang masuk itu masih kencang, ya. Makanya kalau kalian menghafal itu kan tidak terlalu lama, apa yang dibaca diingat itu cepat gitu, ya. Nah, makanya mumpung masih muda, manfaatkan waktu untuk menghafal dan
belajar membaca Al-Quran. Saya kira itu untuk taujih kita hari ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini akan berlangsung terus-menerus ya, akan langsung kita lakukan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah ini juga menjadi kebanggaan orang-orang tua kalian agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Allah selalu mengijabah doa-doa kita, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.